Di awal film, kita akan diperlihatkan supir travel. Dia yang sedang mengantarkan seorang wanita cantik ke pedalaman gunung Amerika. Dialah yang bernama Elena, yang sekarang akan mengunjungi kekasihnya yang telah membeli villa baru dengan harga yang sangat mahal. Akhirnya mereka pun telah sampai. Tiba di lokasi tujuan, Elena langsung disambut oleh kekasih tercinta. Dialah yang bernama Spencer, seorang laki-laki kaya raya. Dia adalah seorang pengusaha yang sukses badai, yang sekarang bertemu dengan seorang supir travel. Dialah yang bernama Jesse. Langsung mengatakan kepada Spencer bahwa rumah yang dibelinya pernah diperbaiki oleh Jesse. Jika ada kendala sesuatu, bisa menghubungi dirinya. Sampai-sampai dia pun memberikan harga promo. Take care, guys. See ya. Me too. Welcome. Kemudian Spencer yang sekarang baru berkenalan dengan Elena beberapa waktu yang lalu, gadis cantik dari New York. Dia langsung melihat-lihat rumah baru berbentuk villa yang sangat klasik, tertuju pada sebuah lukisan yang sangat mewah. Walaupun sederhana, Spencer mengatakan bahwa lukisan tersebut harganya $1 juta. Dan ini adalah harga yang sangat fantastis. Kemudian mereka pun langsung melanjutkan istirahat dan makan. Picasso. Close. Di sela-sela yang sangat santai, Spencer langsung mengajak Elena untuk bermain ski. Karena pada musim ini sangat ramai sekali. Karena ini adalah olahraga yang paling favorit di tempat ini. Elena pun langsung diberikan percobaan oleh pelatih ski yang ada di tempat ini. Setelah menghirup udara dingin yang sangat menusuk ke dalam tulang, mereka berdua pun langsung berendam di air panas. Namun sayang sekali, air panas yang ada di rumahnya ternyata rusak. Bahkan airnya pun tidak hangat sekali. Akhirnya Elena langsung disuruh oleh Spencer untuk menghubungi Jesse, karena dia adalah tukang berbakat. Singkat cerita, akhirnya Jesse yang telah dihubungi langsung datang ke rumah. Hey, so what's the problem? Hello again. Spencer. Jesse. Singkat waktu, akhirnya Jesse langsung melihat-lihat tentang kolam renang air panas dan dia pun langsung disuruh untuk memperbaikinya karena Spencer ada urusan yang lain. Setelah Spencer pergi, senyum genit Elena baru saja keluar. Entah apa yang dirasakan oleh Elena ketika melihat si Jesse. Dengan seketika Jesse ingin meminta tolong kepada Elena dan akan mengecek dari suhu air yang akan keluarkan mesin tersebut, karena si Jesse akan memperbaikinya di bawah kolam. Sampai-sampai dia harus mencobanya ke dalam air. How's the pressure? How we doing? You fixed it. Memang Jesse sangatlah berbakat dalam memperbaiki sesuatu. Dia langsung terpaku ketika di dalam rumah dengan sebuah lukisan yang sangat menawan. Jesse yang melihat lukisan tersebut, dia langsung mengatakan bahwa ini adalah lukisan yang sangat mahal. Dengan begitu, Jesse yang pencinta seni, dia pun langsung menguraikan tentang semua yang ada di dalam lukisan. Namun karena tidak terlalu dalam, akhirnya Jesse pun langsung melihat sebuah gitar dan memainkannya dengan lihai. Yes. Right. So this one. Karena waktu sudah menunjukkan di sore hari, akhirnya Jesse pun langsung memutuskan untuk pulang. Namun Spencer mengatakan dia mempunyai sesuatu yang harus diperbaiki. Di tengah-tengah perbincangan, mata geli Elena terus memandang si Jesse. Sampai-sampai dia hampir terpesona. Tanpa basa-basi, Jesse pun langsung pergi. Very useful cowboy. Does that make me a bellend? Furthest thing from, baby. You know, I think he likes you, our cowboy. Singkat cerita, di keesokan paginya,
Elena yang sekarang sedang berjalan-jalan di sekitaran villa untuk bisa menghirup udara yang sangat segar. Namun dia langsung difokuskan terhadap beberapa kelompok orang yang sedang melakukan penebangan liar di tempat ini. Sampai-sampai Elena langsung ketahuan dan akan dikejar oleh para penebang tersebut. Oh, well, hello there. Hey there. Hey, come on now. We don't bite. I'm biting you, what? Ketika Elena tiba di rumah, tiba-tiba saja Spencer langsung memberikan sebuah kabar yang sangat mendesak bahwa dia harus pergi ke Las Vegas untuk mengurus beberapa bisnis, dan ini tidak akan lama, hanya 2 hari saja. Karena Elena baru saja tiba, dia pun memutuskan untuk tinggal di tempat ini, menunggu Spencer 2 hari kemudian, dan dia akan menikmati hari liburannya bersama rumah ini. Sampai-sampai Spencer pun langsung pergi. Singkat cerita, ketika di pagi hari, Elena yang sedang menyiapkan sebuah makanan untuk sarapan pagi akan membuat sebuah kue lapis. Namun tiba-tiba saja Jesse langsung nongol dan mengedor pintu rumah. Hey, Oh, yeah, he's not here. Sungguh tanpa diduga, Jesse langsung mengatakan kepada Elena bahwa dia harus memperbaiki gagang pintu yang telah dipesan oleh Spencer. Akhirnya Elena pun langsung memberikan suguhan kepada Jesse. 1 buah minuman beralkohol langsung diberikan kepada Jesse sambil memperbaiki rumah yang sedang bobrok. Kemudian mereka berdua pun saling curcol bersama tentang kehidupan masing-masing di waktu muda dan seseorang yang pernah disukai oleh masing-masing. Singkat waktu sambil melakukan pekerjaan, akhirnya mereka pun terus saja melakukan obrolan secara pribadi. Bahkan Elena yang pertama kali melihat Jesse, dia sudah sangat tertarik kepada brewok yang sangat menawan. Dengan badan tubuh yang sangat kekar, dia pun langsung membayangkan apalagi isi kancutnya pasti panjang. No, lady? what about you? Spencer is more like a cat. Hingga pada akhirnya obrolan pun telah berubah. Bukan hanya basa-basi lagi, mereka berdua pun saling mengutarakan rasa yang sangat mendalam. Bahkan mereka berdua mempunyai sebuah rencana. Ternyata Elena mendekati Spencer bukan hanya cinta kepada dirinya, tapi ingin menguasai semua harta yang ada di tempat ini. Akibat ngobrol sambil minum minuman, mereka pun langsung tergoda. Sungguh kesalahan yang sangat besar, di mana Elena malah membuka lubangnya untuk si Jesse. Dia mengatakan ini hanya 1 kali saja dan tidak ada untuk 2 kalinya. Dan ini semua adalah kesalahan besar kita berdua. Singkat waktu di malam yang sangat kelabu, di mana Elena masih membayangkan tentang kejadian siang tadi. Sampai-sampai dia tidak bisa tidur. Hey, baby. Oh, Good. Singkat cerita, akhirnya Spencer pun pulang kembali ke rumah. Melihat pintu yang sekarang sudah bagus kembali dan bisa dikunci, melihat apakah Jesse datang ke tempat ini, dan dia memberikan 1 kaleng beralkohol. Memang gadis yang sangat baik sekali, dan ini lumrah selalu saja dilakukan di tempat ini. Namun obrolan tentang Jesse langsung terputus karena Elena langsung mempunyai alasan ingin mandi. Couldn't whip up a cheese plate or something, could you? Singkat waktu, malam pun telah tiba. Elena yang sedang menyiapkan beberapa cemilan, namun sayangnya di mana Spencer sedang mabuk berat, meminta kepada Elena untuk bersiap-siap naik ke atas ranjang karena dia mempunyai sebuah gaya baru untuk diperlihatkan. Sehingga Elena pun langsung terangsang. Singkat waktu ketika Elena langsung bersiap-siap karena Spencer sudah menunggunya di atas ranjang. Akan tetapi ketika Elena menemui Spencer, namun tiba-tiba saja Spencer sudah keadaan tertidur.
wasn't enough for me. Sungguh tanpa diduga, Elena yang sekarang sudah keadaan gatal, dia pun langsung menyosor kepada Jesse yang sudah ada di dalam rumah. Keadaan sangat sunyi sekali, padahal Spencer ada di atas ranjang meminta kepada Elena untuk bergegas. Ketika dia terbangun, heran di manakah Elena berada. Akhirnya dia pun langsung beranjak menemui Elena. What are you doing down there? Oh, I had to close the... It's so windy. Untung saja Elena selesai bercocok dengan si Jesse. Mengatakan dari manakah Elena berada. Dia langsung memberikan sebuah alasan bahwa pintu belakang masih terbuka dan dia harus mengeceknya. Singkat cerita, keesokan harinya, di mana Jesse terusnya memikirkan tentang Elena, bahkan dia mempunyai sebuah niat bersama para kawan-kawannya dengan niat yang sangat buruk kepada pasangan tersebut. Jesse adalah seseorang yang sangat misterius. Like a beta cuckold, man. God damn you. What are you doing here? Got your cartridge. Sungguh mengerikan, seperti genderuwo yang tiba-tiba saja datang. Jesse langsung memberikan sebuah alat untuk melancarkan air dalam showernya, karena itu adalah salah satu yang telah diberikan tugas oleh Spencer. Namun Jesse mempunyai sebuah niat yang lain, ingin melihat Elena. Bahkan setiap harinya semakin cantik saja. Walau sampai saat ini, di mana Spencer belum mencurigai tentang hubungan gelap mereka berdua. Kemudian tiba-tiba saja listrik mati. Oh, sorry. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba saja ada pemadaman listrik. Akhirnya mereka pun gelap-gelapan. Karena makan malam sudah tiba, akhirnya Spencer mengajak kepada Jesse untuk makan sebentar sebelum pergi dari tempat ini, dan akan membayarnya dengan harga yang sangat mahal, karena dia selalu saja memperbaiki dengan bagus. Tiba-tiba saja ketika sedang melakukan makan malam yang sangat khidmat, ada beberapa orang yang masuk ke rumah. You leave a door open? Spencer. Suara langkah kaki di depan rumah semakin terdengar. Mereka berdua langsung mengeceknya untuk bisa melihat. Tiba-tiba saja, akhirnya mereka pun mendapatkan sebuah teriakan. Tanpa diduga, dua orang yang membawa pisau telah masuk dan melihat apa yang telah terjadi di tempat ini. Dua orang ini langsung mengincar sebuah lukisan yang sangat mahal, dan ini akan dibawa oleh mereka berdua. Akan tetapi di sisi lain, Spencer yang melihatnya dari luar rumah. Kemudian Elena yang masih ada di dalam rumah, dia pun langsung panik dan akan kabur melalui jendela. Stop. Yeah. Elena. It's okay. Sungguh kejadian yang sangat memilukan. Akhirnya polisi setempat langsung dihubungi oleh Spencer dan mereka pun langsung datang untuk melakukan TKP. Apa yang terjadi di tempat ini? Walaupun ini adalah tempat yang terpencil, akhirnya mereka pun harus siap siaga karena polisi tidak akan datang seperti setan langsung ada di tempat ini. Spencer langsung diberikan saran dia harus mempunyai senjata. Can I make a suggestion? I'm around here. Singkat waktu, keesokan harinya, di mana kejadian semalam masih saja teringat oleh mereka berdua. Kalau tidak ada Jesse, yang jelas di mana Elena pasti sudah dirudal paksa oleh mereka berdua. Dan ini adalah kejadian yang sangat memilukan.
Kemudian Spencer langsung mengajak kepada Elena untuk keluar bermain ski dan kita harus bisa mendinginkan kepala. Fuck you doing? Hey, Spencer. I'm up here and tear up my deck without fucking the fuck out of here. Hey, Lana, you alright? Entah apa yang dilakukan oleh si Jesse tiba-tiba saja datang ke rumah. Kemudian ketika siang hari Elena langsung melihat tentang penebangan liar yang ada di tempat ini. Orang-orang yang ada di tempat ini ternyata sudah tidak ada. Elena melihat dari sisi kanan, kiri, dan berbagai tempat untuk bisa melihat dia yang sudah membawa pisau dan ditancapkan di sela-sela pepohonan. Kemudian ketika Elena sampai di rumah, dia penasaran dengan lukisan yang telah dibeli oleh Spencer. Ternyata memang betul itu adalah satu-satunya lukisan yang ada di beberapa tempat dan ini harganya sangat mahal sekali. Spencer yang baru saja tiba mengatakan kepada Elena bahwa dia sudah mendapatkan senjata membelinya dari seseorang. I think I'm starting to get it. Singkat cerita, malam pun telah tiba. Jesse langsung datang ke vilanya Spencer. Dia masuk ke dalam gudang, di mana dia melihat-lihat peralatan ski milik Spencer. Entah apa yang akan dilakukannya. Spencer? It's Jesse. Jesse? Why? Elena, why is he gonna come back? His reward, maybe. Yeah. Setelah perdebatan semalam, di mana pagi yang sangat buta, Elena semakin saja pusing dengan keadaan seperti ini. Spencer langsung keluar untuk bisa mendinginkan kepala seperti biasa melakukan hobi, yaitu melakukan ski di setiap pagi. Dengan peralatan yang sudah dipakai oleh dirinya, akhirnya dia pun langsung melakukannya sendirian dengan gaya sangat brutal. Sungguh tanpa diduga, Spencer yang pertama kalinya dia terjatuh ketika bermain ski. Dengan begitu tiba-tiba saja Jesse langsung datang dan dia tertawa terhadap apa yang dilakukannya, mengatakan bahwa ski itu telah dia modifikasi sampai-sampai di mana Spencer telah terjatuh. Mengatakan kepada Spencer, orang kaya bajingan yang telah datang ke tanah kami dengan songong itu akan menerima akibatnya. Ternyata semua dalangnya adalah si Jesse. All you gotta do is call for it. Please, somebody help me! You fucking idiot. Selang beberapa lama kemudian, di mana Spencer sudah menerima pertolongan dari beberapa orang termasuk polisi, langsung memberikan laporan bahwa pelakunya adalah si Jesse dan harus ditangkap secepat mungkin. Maka polisi pun langsung bergegas. Kemudian di sisi lain kita diperlihatkan Jesse yang baru saja pulang ke rumah. Dia akan melakukan aktivitasnya setiap hari di rumahnya. Dia pun merasa ada seseorang yang telah mengikutinya dari belakang. Masuk ke dalam rumah dengan penuh kewaspadaan. Ternyata betul itu adalah temannya yang ada di bar dan telah merampok beberapa waktu yang lalu di rumah Spencer. Sambil menodongkan senjata karena temannya telah mati dibunuh oleh Jesse, dia pun akan melakukan eksekusi. Sungguh mengerikan sekali. Ternyata si Jesse adalah psikopat tulen. Dia langsung datang ke rumahnya Spencer dengan keadaan sudah terkapar. Spencer yang sekarang sedang tidur tidak mengetahui kedatangan si Jesse. Look, that one from the other night. They were just supposed to take the painting. Yeah?
tea? Dengan santainya Jesse langsung melakukan obrolan dengan Elena untuk bisa menguasai harta si Jesse yang ada di tempat ini. Dan mereka berdua langsung melakukan perbincangan untuk kerja sama. Karena mereka sudah saling suka, dia pun akan membawa semua hartanya Spencer, termasuk lukisan yang sangat mahal. Dan kita akan bisa membagi dua atau bisa kita hidup bersama. Tawaran tersebut membuat Elena tidak mau hal seperti itu. Akhirnya Elena pun langsung melawan. Akhirnya dalam kejar-kejaran itu, di mana Elena sekarang terpojok, Jesse yang sangat marah kepada Elena, namun Elena memberikan sesuatu yang diinginkan oleh Jesse, lalu cipok bersama. I'm never going back. Sekali. Ternyata Elena lebih psikopat daripada si Jesse. Melihat seseorang yang telah dicintainya, dia pun membiarkannya untuk tertidur selamanya dan akan membawa semua harta milik Spencer, termasuk lukisan yang sangat mahal. Dia akan membawanya sendiri karena dia akan melakukan dan melanjutkan hidup bebas di dunia ini. Film pun telah berakhir. Ya, bagaimana kawan-kawan semuanya film yang satu ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Memang sulit di dunia ini kita mencari seorang pasangan yang memang 100% tulus terhadap kita. Bahkan yang paling menyedihkannya adalah pengorbanan harta, jiwa, raga, dan waktu telah diberikan kepada wanita tersebut. Namun pada akhirnya dia menguasai semua, membunuh kita, dan akhirnya hidup dengan orang lain. Memang sangat menyakitkan sekali. Ya, begitulah kehidupan. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian mendapatkan film seru lainnya hanya bersama Karya Gece. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Bye-bye.